Haleluya. Temanya terang Tuhan mengalahkan kesuraman, mengalahkan kegelapan. Nasib suram, ya hidup suram, ekonomi suram. Ternyata dari kita lah datangnya kesuraman itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, kita berubah dari mendengarkan firman Tuhan ini sama seperti 10 pengintai. 10 pengintai mereka berkata, memang tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu, memang subur. Haleluya. Hanya bangsa yang diam di sana kuat-kuat. Orang-orang raksasa, orang enak, orang Jebus, orang Amalek, saudara yang kasih, orang Het, diam di Kanaan, tinggal di Kanaan. 10 pengintai berkata, hanya saudaraku, orang-orang Kanaan itu begitu luar biasa, rasanya nggak mungkinlah mereka menduduki orang Kanaan. Kita baca Bilangan 13 ayat 27 sampai 29. Mari dengan cepat. 2, 3 ya. Mereka menceritakan kepadanya, kepada Musa maksudnya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Di pegunungan mereka ada, di dataran mereka kuasai, bahkan di pesisir pantai, di pesisir sungai, di pinggir sungai Yordan juga mereka kuasai. 10 pengintai, saudara yang kekasih, berkata tidak mungkin. Artinya bagaimana? Mereka sendirilah yang membuat nasib mereka menjadi suram. Karena dengan berkata tidak mungkin, maka jadilah itu tidak mungkin. Tapi berbeda dengan Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb, Tuhan semesta alam yang kita sembah menyertai kita. Mari kita kalahkan, mari kita duduki. Mentalnya mental pemenang, mental mujizat. 10 pengintai yang lain pikirannya negatif. Pikiran negatif itulah yang membuat hidup manusia di dalam kesuraman. Amin. Betul? Tidak mungkin aku bisa kaya, tidak mungkin aku bisa sembuh, tidak mungkin anakku bisa bertobat, tidak mungkin suamiku bisa bertobat, tidak mungkin istriku datang kepada Tuhan. Di mana itu? Di pikiran. Tidak mungkin utangku bisa dilunaskan, tidak mungkin. Saudara yang kekasih, itu ada di pikiran. Pikiran yang negatif, pikiran yang kalah, itulah yang akan memberikan, yang mendatangkan kesuraman bagi manusia. Oleh karena itu, jaga ucapan. Haleluya. Haleluya. Bahkan dikatakan Bilangan 14 ayat 1 dan 2, bangsa Israel bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Mereka berkata, sekiranya
kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Bayangkan ucapannya itu berkata, sekiranya kami mati di Mesir, saudaraku, di padang gurun ini. Kenapa? Karena mereka melihat tantangan demi tantangan tidak pernah selesai. Sudah pun di tangan kanan, mereka belum selesai juga. Mereka harus berperang lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, dalam mengikut Tuhan, memang Tuhan berkata diberkati. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu. Betul. Tapi ada peperangan rohani, ada perjuangan di dalam menuju kerajaan sorga itu. Jangan pikiran ini menjadi pikiran yang negatif, pikiran yang kalah, sehingga ada anak Tuhan, ikut Tuhan pun hidupnya suram, masa depan suram. Bilang sama temannya, jaga pikiranmu saudaraku, milikilah pikiran positif, jangan pikiran negatif. Haleluya. Karena pikiran negatif yang membuat hidup manusia itu hidup di dalam kesuraman. Oleh karena itu hati-hati apa yang keluar dari mulut. Semua boleh kita makan, gak ada yang najis, gak ada yang haram. Tapi yang keluar dari mulut ini, itu yang bisa menajiskan orang. Amin. Amin. Keluar dari mulut ini perkataan caci maki, perkataan kebun binatang, itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan anak-anak Tuhan. Hidup dan mati dikatakan dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Kalau kita menggemakan kehidupan, maka buahnya kehidupan. Kalau kita menggemakan mujizat, maka buahnya mujizat. Kalau kita gemakan berkat, maka buahnya berkat. Tapi kalau keluar dari mulut ini gunjing, keluar dari mulut ini gosip, keluar dari mulut ini menjelekkan orang lain, hati-hati. Itu siapa yang punya? Berarti kalau keluar dari mulut kita kan kita yang punya, kan? Betul nggak? Kalau kita misalnya mencaci maki orang atau mengutuki orang, itu punya siapa itu? Punya orang yang mengucapkan. Saudara yang kekasih, kalau orang yang dikutukinya, saudara yang kekasih, membalas ataupun tidak merasa dia punya musuh, maka perkataan orang yang mengutuki itu akan kembali kepadanya. Betul? Oleh karena itu ucapan ini harus hati-hati. Kalau bisa mikir dulu baru berkata-kata. Bilang sama temannya, mikir dulu baru berkata-kata. Jangan berkata-kata dulu baru mikir. Haleluya. Orang Medan kan orang yang penting hajar dulu, urusan belakangan. Jangan gitu. Amin. Ya, berpikir dulu baru bertindak. Nah, jadi saudara yang terkasih, ya, sampai mereka bertanya, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini?
supaya kami tewaskan?